Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan rukun yang keempat adalah membaca Fatihah, dan sunnah dahulu daripada membaca Fatihah itu engkau baca doa iftitah yang berbunyi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa aswila. Inni wajjahtu, di sini enggak ada inninya, apakah ini salah cetak atau disengaja, karena tidak mempengaruhi arti. Kalau wajjahtu, aku hadapkan wajahku, tapi kalau inni wajjahtu, sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku, begitu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya yang maha besar. Padahal aku, ya Allah maha besar, Masya Allah Akbar itu ya. Padahal aku mengucap takbir dan alhamdulillah yang amat banyak, dan aku mengucap tasbih yaitu subhanallah pada pagi-pagi dan petang, bukratan wa asila, itu bukratan itu pagi, wa asila dan sore dan petang, dan aku hadapkan maksudnya, dan aku hadapkan akan muka bagi Tuhanku yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Padahal aku condong kepada agama Islam, lagi muslim, dan tiada aku daripada orang yang musyrik. Bahwasanya sembahyangku, inna salati, dan ibadahku, wa nusuki, dan hidupku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku itu yaitu bagi Allah Ta'ala, dan jadi dengan kudratnya, yaitu Tuhan sekalian alam, padahal tiada yang menyekutui akan dia, dan dengan demikian itu aku disuruh, dan adalah aku daripada orang yang muslim. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa ini tidak wajib. Kalau meyakini sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib, itu sholat jadi batal. Konsekuensi hukumnya begitu. Misalnya itu namanya sunnah hayat kalau dalam fikih-fikih yang kita pelajari. Dan sayugianya kita semua mengerti artinya supaya tidak salah di dalam membaca. Misalnya yang ini wajhiya lilladzi, ini aman ya. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Hanifan muslimah, yang condong hatiku kepada Islam, bersih hatiku kepada Islam. Nah ini yang terakhir nih, yang terkadang salah. Wa ma ana minal musyrikin, jangan sampai salah wa ma ana minal muslimin. Kalau wa ma ana minal muslimin, saya bukan orang Islam gitu. Dan anak sekelas SMP ya sering salah baca ini. Bahkan SMA pun ya sering salah karena tidak tahu artinya. Dikira saya termasuk orang Islam, padahal wa ma ana minal musyrikin. Gitu. Kan makanya kalau di pondok itu hampir setiap pagi subuh itu membaca ini. Setiap anak santri baru yang masuk ke pondok pesantren Salafiyah di Hamid, walaupun sudah usia 20 tahun, 1 tahun wajib mengikuti cara wirid dan cara niat sholat, dan begitu juga doa-doa sholat. Namanya sekolah wirid kan. Jadi sekolah wirid itu ada sekolahnya, zikir itu ada sekolahnya, supaya tidak terjadi kesalahan ketika terjun di masyarakat nanti. Ada sekolahnya 1 tahun, dan 2 tahun wajib mengikuti ini terus. Bukan 2 tahun kalau mengikuti yang sholawat ini, sholat, doa-doa sholat ini. Sampai kelas 6 doa-doa sholat. Mulai dari usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati sampai 5. Setelah itu baca kabira walhamdulillahi katsir sampai salam.
Tapi orangnya nggak sholat gitu maksudnya. Tapi bacaannya aja dibaca. Walaupun misalnya sudah ngajar di luar, mau mondok di Salafiyah, ya tetap sebagai persyaratan. Maka penting untuk kita ketahui bahwa doa iftitah ini adalah inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi menghadap kiblat itu adalah syarat kalau di fikih lain. Tapi kalau di fikih yang di sini rukun. Bukan rukun. Berdiri ya rukun ya, yang berdiri. Mohon maaf. Maksudnya kalau di sini itu berdiri itu termasuk rukun. Kalau di fikih lain itu syarat gitu. Nah, menghadap kiblat hukumnya wajib atau sunnah? Wajib. Saat kapan? Saat takbiratul ihram. Ketika ruku, ngadep kemana? Hah? Ke tanah. Ketika sujud, ngadep kemana? Ini menunjukkan bahwa dulu saya punya teman bertanyanya agak aneh kepada Ustadz, tapi ya bagus gitu. Ustadz, kita kan menghadap kepada Allah gitu. Apa tujuannya menghadap kiblat itu? Ya karena pertanyaannya itu pertanyaan akli dan banyak yang kita tidak mengerti secara rasio itu apa rahasianya. Ternyata ya hanya untuk menyeragamkan umat Islam di seluruh dunia. Untuk menyeragamkan menghadap kiblat, bukan menghadap ke barat gitu. Menghadap ke kiblat gitu. Toh seumpama kita uzur tidak masalah kan? Kalau bisa ketika takbiratul ihram diupayakan tetap menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa, ya sebisanya. Gitu. Ini sebenarnya pada sisi hakikat begitu dalam. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi yang kita hadapkan kepada Tuhan itu bukan wajah ini, tapi wajah jiwa kita, wajah hati kita, wajah batin kita, kita betul-betul hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan Allah dalam pada saat kita sholat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kemudian dilanjutkan inna salati sebagai sebuah janji kepada Tuhan tiap hari kita 5 kali ya. Inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, matiku, hidupku hanya untuk Allah. Ini idealismenya memang begitu. Kita hidup untuk Allah, ya mati untuk Allah, ibadah untuk Allah, salat kita juga untuk Allah. Nah, praktiknya gimana gitu? Sedangkan ketika di dalam salat pun tidak untuk Allah juga hati kitanya. Kemana-mana kan? Allahu Akbar, keliling, kadang keliling pasar, keliling mall, keliling cucian belum diambil gitu kan. Ingat dia belum bayar kepadaku utangnya gitu. Apalagi kalau pas lewat ya kan, Mbak, ini orangnya datang kan gitu. Jadi sholat kita belum untuk Allah. Ya kita akui saja bahwa sholat kita itu ya baru di ucapan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu baru
pada lesan dan bibir kita, belum jiwa kita. Tetapi jangan putus asa. Mudah-mudahan dengan barokah kita menyatakan seperti itu tiap hari, minimal 5 kali, itu dapatkan barokah, Allah buka hati kita. Karena memang dia, otoritas untuk mengendalikan hati itu dia. Karena sering-seringlah minta kepada dia. Karena hati itu memang maunya kepada Allah. Dia tidak selera sama dunia. Jadi yang tidak selera sama dunia itu hanya hati. Yang selera sama dunia itu mata, telinga, lidah kita, nafsu kita yang paling otoritas ya. Yang terkadang mengendalikan diri kita. Keinginan-keinginan kita inilah yang terkadang hati kita menjadi tersandra oleh pasukan-pasukan nafsu kita. Hatinya itu maunya sudah menghadap sih kepada Allah. Sudah betul-betul diupayakan. Tapi tetap saja hilang ya. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu, dan ketika seorang hamba berdiri menghadap kepada Allah, maka yad'uhu kanu libadah. Jadi setan jin itu bukan hanya satu dua, mengerumuni, berkerumun ya. Bahasanya libadah itu berkerumun ya. Jadi setan itu ternyata ketika kita sholat nggak takut ya, nggak lari. Tapi ketika adzan lari. Ketika ada orang adzan lari, ada orang qomat lari. Setelah qomat selesai, adzan selesai, balik lagi bareng-bareng deh. Berebut hati yang sudah menyatakan diri untuk menghadap kepada Tuhan, bagaimana supaya belok. Karena itu sholat kita itu belum menjadi solusi di dalam kehidupan kita. Ya terus belajar. Mudah-mudahan sebelum kita dipanggil oleh Allah, hati ini dapat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya setidaknya kan jasad kita sudah tunduk. Sudah ada di masjid, sudah ada di musholla. Setidaknya sudah seperti itu sudah kebaikan yang luar biasa. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian baca olehmu subhanaka wa bihamdika tabaraka bismika wa ta'ala jadduka. Jaddun itu kekayaannya. Kalau jiddan itu sungguh-sungguh. Ada jad yang mempunyai arti kakek. Jad. Kalau jaddah kakek laki, kakek perempuan, nenek namanya. Kalau jaddun mbah laki-laki, kalau jaddatun mbah perempuan. Tapi kalau yang ini adalah jadduka, itu bukan kakekmu, bukan, tapi kekayaan Allah. Bismika wa ta'ala la ilaha ghairuk. Kita artikan. Artinya maha suci engkau hai Tuhanku, dan dengan daku aku memuji terlebih barokah segala asma, nama-nama. Asma itu nama Tuhan. Semua nama Tuhan itu memberikan keberkahan, terutama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena itu Allah gunakan di setiap surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali At-Taubah. Walaupun
Bismillah itu ayatun mustaqillatun fil Fatihah ya, ayat tersendiri di dalam surah Al-Fatihah. Tetapi malaikat Jibril selalu menggunakan bismillah ketika memulai ayat ketika memulai satu surat itu. Jadi Rasulullah itu mengertinya kalau telah berpindah surat namanya. Jadi penamaan daripada Al-Quran, surah-surah Al-Quran itu namanya tauqifi. Tidak ada yang rekayasa dari sahabat, enggak. Itu buatan sahabat, bukan. Itu langsung tauqifi dari Rasulullah. Tauqifi itu pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril memulai Bismillah, berarti dia udah pindah dari satu surat ke surat yang lain, gitu. Kecuali malaikat Jibril menyatakan yang di surat At-Taubah, yang nggak pakai Bismillah. Barokah segala asma-Mu dan maha tinggi kekayaan-Mu, dan tiada Tuhan yang lain daripadamu. Kemudian maka baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sahabat sekalian, kita akan belajar sedikit tentang Maha Suci Allah ya. Yang dimaksud dengan Maha Suci Allah itu adalah suci dari segala sifat yang kurang. Kelemahan manusia adalah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan distatuskan lupa, kadang-kadang Tuhan itu distatuskan tidak adil gitu. Bahkan kadang-kadang Tuhan distatuskan sebagai penipu. Loh kan repot nih. Karena tidak belajar sepenggal-sepenggal. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, dan Allah juga membuat tipu daya. Berarti Allah juga penipu. Nah, repot. Kalau udah nggak belajar nih begitu dia. Apalagi pegang hanya terjemahan. Bermasalah ini. Yo ngeyel. Nggak bisa. Ini buktinya. Allah itu penipu. Nah, kok bisa begitu? Ya tidak begitu. Ada namanya balaghah. Kalau orang yang baik melakukan strategi namanya kecerdasan. Betul kan? Tapi kalau orang yang jahat melakukan strategi namanya apa? Tipuan. Alatnya sama, CCTV, orang yang baik untuk mengendalikan keadaan, kan begitu. Tapi kalau orang yang tidak baik, pasang CCTV untuk memantau pergerakan orang yang mau diambil sesuatunya, kan begitu, sama CCTV-nya. Tetapi statusnya beda. Yang satu berstatus penipu, yang satu berstatus kecerdasan. Nah, dalam bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari saja ada yang seperti itu. Masa Al-Quran wa makaru wa makarullah artinya penipu semua? Ya enggak. Itu namanya musyakalah kalau dalam ilmu balaghah. Wah, ini kan balaghah nanti aja lah. Jadi sahabat sekalian rahimakumullah, yang susah adalah bukan menyatakan maha suci Tuhan, tapi merasakan kesucian Tuhan dalam diri kita. Yang penting tuh merasakan. Orang itu hidupnya hampa karena tidak merasakan gitu. Karena itu dari awal Nabi Ibrahim itu melihat bulan. Apakah ini Tuhanku? Oh bukan. Melihat matahari. Apakah ini Tuhanku? Bukan. Ini bukan cerita fiksi, tetapi cerita agar kita itu juga mencari Tuhan gitu. Karena satu-satunya yang dapat memberikan ketenangan secara otentik itu adalah mengingat Tuhan. Tidak ada yang lain. Ah, masa sih? Saya kalau punya duit kok tenang? Ya, ketenangan palsu. Tidak selamanya. Dan kalau kebanyakan duitnya, ya malah repot. Ya, malah repot. Malah gak ingat ngaji, gak ingat apa-apa, gak ingat sholat, gak ingat apa. Yang ingat apalah program tamasya kemana besok.
Terus makanan yang paling enak di mana di dunia ini, ya kita datangi gitu. Kan gitu. Dan ya paling banyak sehari itu ya 3 piring. Nggak bisa lebih dari itu, nggak bisa. Sakit perut pian kalau kebanyakan. Dibatasi memang oleh Allah tuh dibatasi. Itu maknanya bahwa dunia itu sedikit. Emang kalau di surga tidak dibatasi? Tidak sama sekali, Pak. Nggak dibatasi. Pian mau makan terus menerus tanpa henti. 1 tahun penuh makan minum nggak berhenti, nggak mungkin sakit perut. Loh iya, sama sekali. Kalau di dunia kan enggak. Habis makan 1 piring, makan sate, tawarin gole sudah, aduh sakit perut. Nah, dada sudah, tangannya dada. Apa? Ya karena dunia itu statusnya memang sedikit. Walaupun duit banyak, duitnya banyak. Aduh, kalau mau dibawa ke kuburan, ajak teman-temannya. Itu cocok. Kan bawa uang 1 juta atau 2 juta ke warung Padang, 2 orang sama suami istri bisa, nggak mungkin habis. Kecuali pen bungkus 2 juta bisa habis, nanti dibagikan. Oh, itu cocok, pas itu. Kalau mau dibawa ke alam kubur. Maka jadi sahabat sekalian, nah ini lagi mahal tinggi kekayaan Allah. Kita tuh belum dapat merasakan kekayaan Tuhan. Kenapa? Karena diri kita selalu bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Capek, Pak, hidup kayak begitu. Kita kalau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri capek, sangat capek. Capek, hidupku capek. Ya kenapa? Ya karena selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Usaha itu santai saja, selebihnya pasrahkan kepada Allah. Allah yang punya kekayaan, jangan jauh-jauh dari yang punya dunia. Cari dunia kok jauh dari yang punya dunia itu gimana rasionya gitu. Ukurannya gimana itu? Wa ta'ala jadduka. Makanya ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap habis salat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Tidak ada yang dapat menolak apabila Allah memberi, tidak ada yang dapat memberi kalau Allah sudah menolak. Dan kekayaan siapapun orang yang kaya tidak akan memberikan manfaat kepadamu sama sekali kalau Allah tidak berkehendak. Kita menghukumi orang lain itu pelit gara-gara kita ingin minta kan? Coba gak usah ingin minta. Gara-gara kita pingin uangnya orang itu sehingga kita kalau datang ke situ ke pamannya kaya misalnya. Karena kita pingin duitnya dia, oh paman pelit. Kenapa? Karena pingin coba gak usah pingin minta. Ya biasa aja. Walaupun kaya gak usah. Hatinya sudah pasrah kepada Allah. Ya gak usah minta. Jadi kalau gak minta malah dikasih. Gak usah bang, gak usah. Kok cuma sedikit bang. Gak usah paman. Ini amplop sedikit. Amplop aja gak paman. Ada kok isinya. Banyak apa dikit. Jadi merasakan hadirnya Allah, kita perlu belajar. Benar-benar perlu belajar. Kenapa kita itu tidak merasakan hadirnya Allah? Karena Allah itu memang membuat satu prosedur di dunia ini menggunakan asbab makhluk. Besok nggak pakai lagi, Pak.
Maliki Yaumiddin itu salah satu di antara tafsirnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam tafsirnya menyatakan besok itu langsung mubasyaratan, langsung Allah langsung, sehingga orang itu berebut untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nunggu langsung, Allah langsung berkomunikasi saja itu sudah kelezatan. Saya ulangi lagi, berkomunikasi saja besok itu sudah kenikmatan. Karena itu Allah nggak mau bicara sama orang yang ahli neraka. Allah nggak mau bicara sama. Sejak kapan? Sejak di dunia ini. Benar. Kalau ya ayyuhal kafirun adalah Allah bilang, wahai orang kafir, nggak ada. Kul ya ayyuhal, nggak mau. Allah nggak mau bicara sama orang kafir. Jadi kalau kita tahu rahasia Al-Quran itu, betapa sayangnya Allah kepada orang beriman. Tapi kalau kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, langsung Allah bicara. Ya ayyuhalladzina amanu, berkali-kali, mungkin 100 lebih Allah sampaikan, wahai orang beriman, wahai orang beriman, wahai orang beriman. Kepada orang kafir tidak pernah. Kepada orang munafik tidak pernah. Kepada orang berdosa ya tidak pernah. Sampai kapan? Sampai di akhirat pun Allah nggak mau bicara sama mereka. Beruntunglah orang-orang yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, merasakan itu kan tidak, kalau orang yang hatinya itu sudah dekat kepada Allah ketika dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, langsung netes air matanya. Kenapa? Yang merasakan hadirnya Tuhan. Bayangkan Pak siapa? Pak Prabowo, presiden sekarang. Prabowo ya. Prabowo. Misalnya Pian, salah satu di antara kita ini dipanggil lewat TV. Mohon dengan hormat kepada Fulan bin Fulan agar datang ke istana. Diumumkan di media-media. Bangga gak kira-kira? Hah? Bangga. Pasti cerita-cerita kan kepada orang. Wah, aku tadi dipanggil. Oh, pasti cerita-cerita. Kenapa? Keagungan Tuhan yang nempel kepada Pak Prabowo hari ini itu tidak seberapanya. Mengapa kita tidak merasa bangga ketika kita datang ke majelis di sana disebutkan Allah, ke tempat di sana disebutkan Allah, di masjid, di majelis, di musola, langgar, dimanapun yang dimana disebutkan Allah, harusnya bangga dong, harusnya. Tapi sudahkah kita merasakan itu? Persoalannya kan itu. Maka kita belajar untuk merasa dekat dengan Tuhan. Karena Allah sudah dekat. Ya, nafas kita hari-hari, kuasa, kemampuan, kudrat, iradat, ilmu, hayat kan punya Tuhan semua, bukan punya kita. Makanya kalau dalam orang belajar hakikat itu, yaitu yang diulang-ulang, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirat, yang bertajalli kepada diri kita, yang melihat, yang mendengar, yang dan sebagainya. Itu yang diulang-ulang. Jadi orang yang sudah merasa dekat selalu berterima kasih kepada saat melihat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saat punya energi melangkah ke pintu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saat buka pakaiannya, la ilaha illa anta. Di dalam hati tapi. Ya ingat terus. Nah, kalau sudah seperti itu ingatan kita, maka seolah-olah dia di surga sebelum betul-betul masuk ke surga. Sahabat sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat itu memang ada hakikatan wa syariatan, jadi kita terangkan sedikit tentang masalah hakikatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan kita kecuali Allah mengampuni semua kesalahan kita. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.